wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok hukum bisnis sesi 2 ingin membahas materi mengenai infrastruktur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasya Mauzia dengan NPM 31C0230443. Dan perkenalkan nama saya Dezila Kirenggianto dengan NPM C1C02345. Perkenalkan, nama saya Risabel Permata dengan NPM C1C023181. Perkenalkan, nama saya Michelle Landari dengan NPM C1C02314. Selamat menyaksikan. Pengertian hukum pembangunan dan infrastruktur. Hukum pembangunan dan infrastruktur adalah kumpulan peraturan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan pembangunan infrastruktur. Tujuannya untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan aturan, efisien, dan memperhatikan kepentingan publik. Lalu penataan ruang. Penataan ruang mengacu pada proses perencanaan tata ruang yang mencakup UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara. Lalu rencana tata ruang wilayah, yaitu dokumen penting dalam menentukan zonasi untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, prinsip penataan ruang, yaitu keberlanjutan lingkungan, efisiensi pemanfaatan lahan, dan keseimbangan kepentingan publik serta swasta. Baik, materi selanjutnya itu adalah yang ketiga, pembebasan tanah. Jadi, pembebasan tanah adalah proses memperoleh tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, atau bandara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, itu adapun proses melibatkan identifikasi tanah, negosiasi harga, hingga pembayaran ganti rugi. Selanjutnya, prinsip utamanya adalah fair compensation dan transparansi. Adapun tantangannya yaitu konflik dengan pemilik tanah, nilai ganti rugi, dan prosedur yang memakan waktu. Selanjutnya, yang keempat itu adalah pembangunan kawasan terpadu. Jadi, kawasan terpadu adalah wilayah yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi seperti perumahan, perkantoran, dan transportasi. Contohnya itu kawasan industri, yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK. Selanjutnya itu regulasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang kawasan ekonomi khusus itu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan insentif fiskal dan kemudahan perizinan. Selanjutnya itu ada perizinan satu pintu. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan semua jenis izin di satu tempat, seperti online single submission, yaitu platform berbasis digital untuk pengurusan izin usaha dan infrastruktur yang bermanfaat untuk efisiensi waktu, pengurangan birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Perindustrian yang mengatur pembangunan dan pengelolaan industri sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri, mendorong inovasi teknologi dan daya saing produk dalam negeri. Peran infrastrukturnya yaitu mendukung efisiensi logistik, distribusi, dan akses energi. Baik, selanjutnya lembaga pembiayaan infrastruktur, di mana lembaga-lembaga ini menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur. Contoh lembaganya PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI yang mendukung pembiayaan proyek infrastruktur. Yang kedua, lembaga pengelola investasi atau LPI atau Indonesian Investment Authority INA yang memobilisasi investasi asing. Yang selanjutnya, World Bank dan Asian Development Bank atau ADB yang menyediakan pinjaman untuk proyek besar. Skema pembiayaannya Public Private Partnership PPP dan pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Yang terakhir ada dana investasi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.